Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sofiatul Amalia, NIM S2018-3040. Saya Sri Devi Ratnasari, NIM S2018-3001. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini penyebab kehilangan kewarganegaraan yang pertama, memperoleh kewarganegaraan atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Dan selanjutnya masuk dalam dinas negara asing, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara, mempunyai paspor dari negara yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang berlaku dari negara lain, dan yang terlahir bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya, hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Warga negara dapat bertempat tinggal di negaranya sendiri ataupun tinggal dan berada di negara lain. Dalam literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya digambarkan dari 2 cara, yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia atau dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat ditentukan melalui kelahiran, permohonan, pernyataan, pemberian oleh negara dan pengangkatan anak. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi karena kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya, dengan adanya permohonan dan kehilangan kewarganegaraan akibat dari suatu perkawinan. Selanjutnya, status kewarganegaraan adalah hak dasar bagi seseorang. Status kewarganegaraan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya. Seorang warga negara mempunyai hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Menurut Mahfud MD, bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban konstitusional baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai manusia. Sebagai warga negara akan dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan atau nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air, sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara, serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara. Selanjutnya, pengaturan status kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia diatur dalam beberapa instrumen internasional, yang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi landasan penegakan dan penghormatan terhadap HAM secara universal. Dalam hubungannya dengan status kewarganegaraan sebagai HAM, DUHAM mengatur secara jelas mengenai status kewarganegaraan pada setiap manusia. Dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa seseorang berhak atas suatu status kewarganegaraan, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa tidak berhak seorang. Status kewarganegaraan sebagai HAM juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, International Covenant on Civil and Political Rights atau bisa disebut ICCPR, bertujuan untuk memperkuat pokok-pokok HAM dalam bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tidak memberikan definisi secara jelas pengertian hak sipil dan politik, tetapi ada klasifikasi hak yang bersifat hak sipil dan hak politik.
Dari beberapa pasal yang mengatur mengenai hak sipil dan politik, dapat ditarik perbedaan pengertian tentang hak sipil dan hak politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Hak sipil adalah hak fundamental yang diperoleh sebagai hakikat keberadaan seorang manusia. Sedangkan hak politik adalah hak dasar yang bersifat mutlak dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara. Jika demikian, status kewarganegaraan merupakan hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pasal 24 ayat 3 diterangkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan. Status kewarganegaraan yang merupakan hak sipil bagi setiap orang tidak terkecuali perempuan juga diatur dalam CEDAW. Diterangkan dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur keseluruhan tentang status kewarganegaraan Republik Indonesia. Siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia diatur dalam undang-undang ini. Juga diterangkan pula dalam pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara-negara pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah. Hilangnya kewarganegaraan seseorang dapat juga dikarenakan kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis, ataupun karena alasan yang bersangkutan memang secara sadar dan sengaja ingin melepaskan status kewarganegaraannya. Beberapa alasan tersebut hendaknya dijadikan pertimbangan apabila yang bersangkutan di kemudian hari ingin memperoleh kewarganegaraannya kembali. Proses perolehan kembali yang dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut harusnya berbeda satu sama lain. Pada pokoknya adalah setiap orang terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan stateless, apartheid, atau tanpa kewarganegaraan. Perolehan kembali status kewarganegaraan kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang dialami oleh Heidi Mariska harus segera dikembalikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan hak asasi. Pemenuhan status kewarganegaraan sebagai hak Heidi Mariska merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pasal 28D ayat 4 Undang-Undang NKRI 1945 yang menyatakan bahwa status kewarganegaraan merupakan hak setiap orang. Selanjutnya yaitu perolehan kembali status kewarganegaraan. Salah satu peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tertulis jelas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Selain itu pula, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, salah satu asas khusus yang mendasari penyusunan undang-undang ini adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas tersebut adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Maka, sebagai perwujudan pelaksanaan undang-undang tersebut, status kewarganegaraan sebagai hak asasi dari Heidi Mariska
yang hilang harus segera dikembalikan sebagai pemenuhan tanggung jawab negara Indonesia. Pengadilan dapat saja melakukan penetapan yang masuk dalam lingkup urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. KTUN selain sebagai keputusan pelaksanaan juga merupakan keputusan bebas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai pentingnya seseorang memiliki nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa nomor induk kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kemudian dalam pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa kartu tanda penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara 10 Filipus. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.